I think soalnya I have one last segment ini buat kalian berdua. Yang ini jawaban kayaknya semua udah nyari sama semua kok. Iya. Nah, jadi the last section ini tuh terkait dengan rapid fire, because I think we're running out of time, tinggal 10 menit. So ini this rapid fire questions, kalian tinggal jawab buy or sell, atau you choose one of the options. Dan you can choose untuk menjelaskan atau enggak dengan singkat gitu ya. Untuk close out the session. Oke. Jadi yang pertama, I think lu barusan baru ngomong ini dan tapi I'll repeat it, batu bara. Buy or sell? Kalau gue pribadi, gue sell. Kalau gue pribadi ya. Om Lukman? Masih belum percaya. Oke. Yang kedua, komoditas Indonesia, oil and gas. Oil and gas menurut gue, jadi gini, kalau oil and gas, yes. Buy. Ya, dan? Sama buy. Oke. Yang ketiga, kalian tadi udah mention ini juga, cryptocurrency dan in effect, let's say BTC lah, Bitcoin. 2 minggu sekali beli. Iya. Berarti buy. Buy-nya benar-benar buy. Gue sejak awal tahun beli terus. Oke. Ya. Oke. Tapi cryptocurrency terbatas 2 itu aja. Gue cuma beli BTC aja. Jangan yang lain. Bitcoin sama apa ya? Dan satu lagi yang lu bilang. Ethereum, ETH. Oke. Terus safe haven, gold. Buy or sell? Safe haven itu buy. Karena kenapa? US dollar itu saking banyaknya itu akan devalue ya, devalue. Jadi gold itu harganya naik bukan karena gold itu makin mahal, bukan karena US dollarnya yang makin melemah. Oke. Jadi Om Lukman juga sama. Gue mulai beli pegadaian online itu. Iya. Baru mulai kemarin malah justru. Oke. Kalau yang ini mengenai currency USD versus IDR akan terus melemah atau menguat? Rupiah menguat. Ya. Karena tren dolar indeksnya akan tetap turun. Ya, rupiah akan menguat. Kenapa? Karena Indonesia itu nggak punya capability untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Dia udah punya istilahnya momok historical ya, yang buruk gitu terkait dengan pencetakan uang yang banyak. Ya. Oke. Next, meat versus vegetables. Kalau ini kayaknya gue tahu Dani berdirinya di mana. Oh ya, kalau gue vegetables, of course, karena sudah makin banyak orang yang mulai shifting karena for two biggest reasons. Yang pertama adalah environmental. Yang kedua adalah health reason. Yep. Sayur asam. Apa? Kalau Lukman? Sayur asam. Oke. Sayur asam. Oke. Terus ini kedua terakhir yang sektor yang very controversial, P2P lending. Buy or sell? Sell. Dani? Peer to peer mungkin gue harus berbeda sedikit sama Om Lukman ya, gue buy karena it's alternatif ya, maksudnya selama industrinya masih terjaga dengan baik, diawasi ketat oleh OJK ya, harusnya itu bisa fulfill di unbank ya financial needs daripada the non bankable industri atau orang gitu. Kalau Om Lukman kenapa sell? Kenapa ya? Menurut gue satu, P2P itu sebenarnya kan alternatif untuk orang yang tidak punya akses ke financial sector. Sehingga mereka menjadi intermediaries lah gitu. Okay. Tetapi dengan akhirnya sekarang banking juga makin agresif, kemudian accessible. Iya kan, teknologinya juga makin canggih seperti itu, mau nggak mau pasti orang akan lebih cenderung cari sesuatu lembaga yang lebih kredibel. Apalagi kondisi sekarang banyak P2P atau misalnya orang yang over loan itu cenderung untuk untuk serampangan gitu loh. Ya, dalam melakukan assessment, dalam melakukan assessment si calon penerima gitu ya. Gitu. Menurut gue sih ini kalau misalkan tidak berhasil diregulasi bagus oleh pemerintah,
nasibnya akan jadi kayak shadow banking di Cina yang akhirnya bikin Cina jadi berantakan. Yep. Ya kita belajar dari situ aja, makanya gue juga nggak terlalu fanatik. Gue justru lebih fanatik sama ECF, equity crowdfunding. Itu yes kalau gue. Yep. Itu gue yes kalau equity crowdfunding. Karena kenapa? Itu lo memberikan kesempatan sektor real buat bergerak. Misalnya ada orang punya ide mau buka warung. Untuk ikut partisipasi di sana. Kita berpartisipasi. Nah, gue lebih percaya itu ketimbang yang tadi gitu. Oke. Dan thank you. Last question, IDX, yaitu IHSG. In the short term, buy or sell, dan in the long term, buy or sell. Keep buying. Itu short and long gitu ya, Om. Iya, keep buying. Pokoknya sorry Om. Pokoknya keep buying. Kalau lu Dan? Ya, baik. Kalau IHSG buy. Okay. So thank you guys for very interesting 2 jam. Any last message yang lu mau sampaikan? Closing mungkin? Any tips? Mungkin mulai dari Om Lukman dulu. Kalau menurut aku sih gini ya, kita ini harus tetap melihat apapun yang terjadi saat ini dengan open mind. Dan cara kita open mind adalah kita belajar. Kita berteman sama orang yang benar. Kita gabung dengan komunitas yang benar. Baca buku yang benar. Dengerin yang benar. Nonton yang benar. Gitu loh ya. Karena kenapa? Saya salut sama banyak orang di komunitas kami, ya di komunitas Tetra. Itu bukan berlatar belakang finansial. Bukan berlatar belakang akunting. Tapi mereka eager untuk belajar tentang financial thing, ya kayak bursa seperti itu. Dan mereka jadi orang yang lebih terbuka terhadap kondisi-kondisi politik, kondisi-kondisi berita-berita yang beredar. Jadi lebih update. Dan juga lebih kepala dingin. Kepala dingin. Gak cepat bereaksi. Gak jadi sumbu pendek. Ya. Mereka jadi mengerti bahwa ketika ada berita bahwa rupiah menguat, itu bukan karena misalnya pemerintah kita agresif melakukan intervensi, bukan, karena udah kita kasih alasan bahwa dolarnya melemah terhadap 6 basket utama mata uang dunia. Jadi mereka tahu ketika kita ngomong soal kenapa Wall Street menguat, Dow Jones menguat, kita kasih tahu alasannya karena begini. Kenapa harga bensin turun, itu karena faktor begini. Nah itu semua terjadi karena orang berilmu. Jadi oleh karena itu, buat semua teman-teman yang saat ini ikutan, be open-minded. Keep learning. Keep learning, itu aja. Okay. Thank you Om. Dan? Mungkin last message dari gue buat teman-teman, mungkin semua yang nonton di sini. Indonesia itu dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, gue yakin Indonesia akan masuk ke dalam satu periode yang namanya long period of prosperity. Ya, di mana prosperity kita akan ada di satu industri yang satu momen ekonomi yang memang akan tumbuh semua, gitu ya. Jadi kita harus equip ourselves with the right knowledge and the right community tadi yang seperti Om Lukman bicara. Ya, dan jangan sampai kita miss that moment, gitu. Jadi kita harus prepare ourselves dan banyak baca, banyak tanya-tanya sama yang lebih ahli ya, mentor-mentor yang ahli, supaya kita bisa catch the wave. Karena across history, orang-orang yang berhasil naik level, mereka adalah orang-orang yang bisa catching the right wave, gitu. Ya. Oke, ya kira-kira seperti itu aja dari gue. Jadi belajar and catching the right waves gitu ya. Alright. Jadi, so thank you very much guys udah attending this session dan lu udah contribute so much untuk bantu ke sharing ke teman-teman yang ada di sini ya. So untuk to know more, please follow ykconsulting.id. Dan kalau untuk mau tahu lebih banyak tentang Bro Dani, itu di @danisutradewa, Om Lukman di @luk.chamlan. Jangan follow akun IG, isinya cuma foto-foto makanan doang gitu. Nggak ada ilmunya. Kalau mau ilmu di Sahamologi aja.
Kalau mau ilmu di @sahamologi, kalau nggak @juara kan Om? Di situ aja. Juara.id. Kalau di IG pribadi isinya foto-foto makan-makan. Kalau mau lihat foto Om Lukman, makan-makan, jajan-jajan, itu di situ. Dan kalau punya Dani itu di @finfolk ya Dan ya. Ya, kalau mau tahu investment and business itu bisa @finfolk money ya, @finfolk_money. Oke. Finfolk money. Tapi kalau mau pribadi, kadang-kadang gue suka share kondisi-kondisi yang terjadi sekarang maupun beberapa insights gitu ya di Instagram pribadi gue. Di personal account lo. Yes. Oke. Thank you semuanya. Nanti kita akan share recordings ini ke Om Lukman dan @Dani juga. Nanti habis ini akan dipotong-potongin videonya dan di-share ke kalian. So, thank you so much ya untuk Thank you for the session. Thank you. Thank you guys. Have a good weekend. Bye. Bye.